Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-5. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati." Berhikmat dalam menegur. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam menegur atau menyatakan kesalahan orang lain, maka kita membutuhkan hikmat. Mengapa? Karena teguran itu akan bisa diterima jika kita menyampaikan dengan cara yang baik. Nabi Nathan seorang yang berhikmat saat menegur kesalahan dari Raja Daud. Pendekatan yang dipakai oleh Nathan sangat luar biasa hebatnya. Dia tidak datang dan langsung menyatakan kesalahan dari Daud, tapi dia memakai cerita atau perumpamaan sebagai pengantar untuk menyatakan kesalahan Daud. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ke-4, Nathan mengisahkan demikian. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud, dan ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi, dan si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu." Terhadap cerita yang diberikan oleh Nathan, Daud bereaksi dengan begitu hebatnya. Daud tidak senang dengan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh orang kaya itu, sehingga Daud berkata bahwa demi Tuhan yang hidup, orang itu harus dihukum mati. Nah, terhadap respon yang diberikan oleh Daud ini, akhirnya Nathan dapat menyatakan kesalahan daripada Daud. Nathan berkata bahwa orang itu sesungguhnya adalah Daud sendiri. Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa Nathan punya seni yang luar biasa di dalam menyatakan kesalahan Daud. Nathan sangat berhikmat di dalam menyatakan dosa-dosa yang dilakukan oleh Daud. Coba bayangkan jika Nathan datang dan langsung menyatakan kesalahan Daud, mungkin Daud punya reaksi yang berbeda. Saudara, kita seringkali keliru di dalam menyampaikan atau menyatakan menegur kesalahan orang lain. Kita sering menegur atau menyatakan kesalahan orang lain tidak pada waktu yang tepat, tidak pada tempat yang tepat, tidak dengan cara yang tepat, tidak dengan situasi yang tepat, sehingga akhirnya membuat kita memiliki masalah yang baru lagi atau membuat orang lain menjadi tersinggung dengan cara penyampaian kita. Maksud yang baik tidak dapat diterima jika cara penyampaian kita tidak dengan baik. Karena itu, mari kita belajar bagaimana kita berhikmat di dalam menyampaikan teguran, berhikmat di dalam menyatakan kesalahan orang lain. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami Tuhan, agar kami menjadi orang yang berhikmat di dalam menyatakan kesalahan orang lain, di dalam menyatakan dosa-dosa daripada sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.